Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Kalsum Aini, NIM 2018-51311, beserta teman saya Anissa Khotimatul Fahirah, NIM 2018-51036. Kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang formulasi dan evaluasi fisik kapsul ekstrak cincau hijau sebagai antiinflamasi. Pengobatan tradisional sebagai warisan budaya bangsa terus ditingkatkan melalui penggalian, pengujian, dan penemuan obat baru. Banyak sekali tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Untuk kali ini kita akan membahas tentang daun cincau hijau dan manfaatnya sebagai antiinflamasi. Inflamasi sendiri adalah respon fisiologis setempat yang dapat ditimbulkan oleh cedera atau kerusakan jaringan yang berfungsi menghancurkan, mengurangi, atau menghilangkan suatu agen pencedera maupun cedera itu. Penggunaan daun cincau hijau di masyarakat sebagai antiinflamasi masih menggunakan cara tradisional yang memiliki banyak sekali keterbatasan. Sehingga untuk memaksimalkan efek terapi daun cincau hijau sebagai antiinflamasi perlu dibuat inovasi pengembangan produk farmasi. Nah, salah satu yang dipilih adalah kapsul. Kapsul dapat menutupi rasa dan bau yang tidak enak, mudah dikonsumsi, dan mudah dalam penyiapan, serta bahan obat dapat melindungi dari pengaruh luar. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Lanjut ke pembahasan, berikut formulasi sediaan kapsul ekstrak daun cincau hijau. Untuk bahan pada formulasi 1, 2, dan 3 sama, kecuali penambahan Vivavurnya saja yang berbeda. Untuk Vivavur, formulasi pertama 1,5 mg, formulasi kedua 2 mg, dan formulasi ketiga 2,5 mg. Selanjutnya, fungsi bahan pada formula kapsul herbal. Yang pertama ada daun cincau hijau digunakan dalam formula kapsul herbal sebagai zat aktifnya. Yang kedua Vivavur dan talc digunakan sebagai gelidan atau pelicin. Aerosil dan magnesium stearat berfungsi sebagai adsorben dan amilum jagung untuk bahan pengisi. Selanjutnya, sifat-sifat bahan pada formulasi ini. Yang pertama ada daun cincau hijau. Daun cincau hijau atau Cyclea barbata memiliki warna hijau hingga kecoklatan menyerupai bentuk hati, memiliki panjang 5,5 cm hingga 9 cm, sedangkan lebarnya 5,5 cm hingga 9,5 cm. Bagian ujung daun berbentuk runcing, tepinya tidak rata, berambut halus, dan memiliki ujung pangkal yang tumpul. Selanjutnya, selulosa mikrokristalin. Selulosa mikrokristalin bersifat inert, tidak saling melekat, mudah dikompresi, waktu hancur cepat. Selulosa mikrokristalin luas digunakan dalam farmaseutik, terutama sebagai pengisi pengikat pada formulasi kapsul dan tablet oral. Yang ketiga ada amilum jagung. Amilum pada umumnya bersifat higroskopis. Amilum jagung merupakan amilum yang paling kecil higroskopisnya dibandingkan dengan amilum gandum dan amilum beras. Yang keempat ada aerosil. Aerosil merupakan serbuk amorf berwarna putih, ringan, tidak berasa. Aerosil tidak hanya akan meningkatkan sifat alir ekstrak, tetapi juga penyalut permukaannya dengan lapisan film yang tipis. Selanjutnya, yang terakhir ada talc dan magnesium stearat. Talc dan magnesium stearat mempunyai sifat hidrofobik yang akan membuat lapisan film pada partikel bahan padat sehingga dapat mengurangi gesekan antar partikel dan memudahkan partikel tersebut mengalir. Kombinasi talc dan magnesium stearat mempunyai sifat yang dapat menyelubungi permukaan granul sehingga mengurangi gaya gesekan antar granul dan granul akan mudah mengalir. Selanjutnya, prosedur penelitian. Yang pertama, pembuatan ekstrak kental daun cincau hijau. Pembuatan ekstrak kental daun cincau hijau dengan menggunakan metode maserasi. Yang kedua, pembuatan ekstrak kering. Ekstrak kental 3 gram ditambahkan Vivavur 1013 gram. Terus hingga homogen, kemudian dikeringkan menggunakan dry oven selama 30 menit dengan suhu 50 derajat Celcius, lalu ditentukan nilai moisture content serbuk kering. Yang ketiga, formulasi sediaan kapsul. Semua bahan ditimbang sesuai konsentrasi dalam formula 1, 2, 3. Masukkan amilum jagung, aerosil, dan ekstrak kering hingga homogen.
kemudian ditambahkan magnesium stearat dan talk, diaduk hingga homogen, lalu keringkan menggunakan dry oven selama 30 menit dengan suhu 50 derajat Celcius, lalu diayak dan ditentukan nilai moisture content, kemudian diayak kembali dan dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Dan pembahasan, pembuatan ekstrak dalam penelitian ini menggunakan metode maserasi. Maserasi merupakan proses pengekstrak dan menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruang. Tujuan menggunakan metode maserasi adalah untuk menghindari penguapan atau kerusakan zat yang tidak tahan panas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, formulasi granul. Proses pembuatan granul ekstrak daun cincau hijau dengan mencampurkan ekstrak kental 3 gram ditambah Vivapur 101 3 gram untuk formula 1. Untuk formula 2, mencampurkan ekstrak kental 3 gram ditambah Vivapur 101 4,5 gram. Lalu untuk formula 3, mencampurkan ekstrak kental 3 gram ditambah Vivapur 101 6 gram. Digerus hingga homogen, kemudian dikeringkan menggunakan dry oven selama 30 menit dengan suhu 50 derajat Celcius, lalu ditimbahkan nilai moisture content dari serbuk kering. Hasil dari proses pengeringan ini didapat penurunan kadar air yang cukup tinggi pada formula 3, menghasilkan serbuk kering halus, mudah, homogen, dan stabil karena jumlah Vivapur yang ditambahkan ke dalam formula 3 paling banyak. Setelah itu, granul ekstrak kering dicampur dengan amilum jagung di dalam mortar dihomogenkan. Kemudian ditambahkan aerosil, magnesium stearat, dan talk, lalu dihomogenkan, kemudian diayak menggunakan pengayak, lalu ditimbang bobot awal granul. Setelah itu dikeringkan menggunakan dry oven selama 30 menit dengan suhu 50 derajat Celcius dan ditentukan nilai moisture content dari serbuk kering. Pada tahapan ini didapatkan hasil semua formula memiliki persen kadar air yang rendah atau di bawah 5%. Pada formula 3 memiliki kadar air yang paling rendah karena penambahan Vivapur yang cukup banyak sehingga air yang dapat diserap oleh Vivapur pun banyak. Lalu di sini tuh ada hasil dari moisture content granul ekstrak daun cincau hijau dan ada juga nilai moisture content granul kapsul daun cincau hijau. Selanjutnya ada evaluasi granul dari kandungan lembab granul. Granul apabila terlalu lembab akan menghasilkan sifat alir yang buruk. Kandungan lembab dari suatu granul perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa granul yang dihasilkan memiliki kandungan lembab yang memenuhi persyaratan. Hasil uji evaluasi menyatakan bahwa semua formulasi memenuhi syarat kelembapan granul, yaitu untuk formula 1 sebesar 3,1%, formula 2 sebesar 4,5%, dan untuk formula 3 sebesar 1,1%, yang artinya granul dapat dibuat sediaan kapsul karena tidak akan merusak cangkang kapsulnya. Selanjutnya ada evaluasi dari uji kerapatan mapat atau kerapatan sejati. Syarat untuk kerapatan mapat dan kerapatan sejati ialah lebih besar dari 0,21 gram per mili. Hasil pengujian didapatkan bahwa formula 1 sebesar 0,79 gram per mili, formula 2 sebesar 0,625 gram per mili, dan untuk formula 3 sebesar 0,623 gram per mili. Artinya bahwa semua formula memenuhi syarat. Selanjutnya ada evaluasi granul pada sifat alir granul. Hasil uji evaluasi sifat alir menyatakan bahwa semua formula memenuhi syarat sifat alir, yaitu untuk formula 1 sebesar 1,635 gram per second, formula 2 sebesar 1,9, dan formula 3 sebesar 7,78. Granul menunjukkan hasil evaluasi memenuhi parameter laju alir granul di bawah 10 gram per second. Formula 1 yang memiliki waktu alir paling cepat, hal ini terjadi karena penambahan Vivapur yaitu paling sedikit. Sedangkan untuk formula 3, waktu alir yang dihasilkan lebih lama karena Vivapur yang ditambahkan itu cukup banyak.
Selanjutnya ada uji sudut diam atau uji sudut istirahat. Pada hasil uji evaluasi yang didapatkan menunjukkan bahwa ketiga formula memiliki sudut istirahat yang baik, yaitu di bawah 25 derajat. Untuk formula 1 sebesar 15,21 derajat, formula 2 sebesar 17,17 derajat, sedangkan formula 3 sebesar 15,2 derajat. Nilai sudut dari ketiga formula tidak terlalu jauh karena jumlah erosil yang ditambahkan pada setiap formulanya itu sama. Selanjutnya ada evaluasi granul pada indeks pengatapan atau indeks Carr. Indeks pengatapan atau indeks Carr merupakan penurunan volume sejumlah granul atau serbuk akibat hentakan dan getaran. Granul dengan indeks pengatapan kurang dari 20% menunjukkan sifat alir yang baik. Hasil uji evaluasi ketiga formula tidak memenuhi syarat nilai indeks Carr, yaitu untuk formula 1 sebesar 85,29%, formula 2 sebanyak 32,4%, sedangkan formula 3 sebanyak 31,7%. Dari semua formula nilainya itu sangatlah tinggi. Hal ini terjadi karena granul yang dihasilkan tidak kuat dan mudah rapuh, sehingga ketika dilakukan hentakan, granul sudah menjadi serbuk. Penyebab granul yang dihasilkan mudah rapuh itu karena formula pada penelitian ini konsentrasi vivapur 1,1 yang digunakannya itu kurang. Lalu di sini ada hasil dari tabel uji evaluasi sedia A, mulai dari postur kontak, waktu alir, sudut diam, kerapatan mapat, kerapatan sejati, dan indeks Carr. Selanjutnya di sini juga ada evaluasi kapsul ekstrak daun cincau dengan uji keseragaman bobot. Berdasarkan persyaratan menurut FI edisi 3 bahwa kapsul dengan bobot rata-rata lebih dari 120 mg tidak boleh memiliki perbedaan dalam persen bobot isi tiap kapsul terhadap bobot rata-rata isi kapsul lebih dari 7,5% dan 15%. Berdasarkan penimbangan kapsul untuk uji keseragaman bobot menunjukkan tidak ada yang menyimpang lebih dari persyaratan. Hal ini menunjukkan bahwa formula memenuhi kriteria untuk keseragaman bobot. Kapsul dapat memberikan efek terapi jika terlebih dahulu hancur menjadi partikel yang lebih kecil agar isi kapsul dapat terabsorpsi pada saluran cerna. Selanjutnya ada uji waktu hancur, dan menurut Farmakope edisi 3, syarat uji waktu hancur yaitu di bawah 15 menit. Untuk hasil uji evaluasi bahwa formula 1 sebesar 1 menit 36 detik, formula 2 21 menit 50 detik. Dan untuk formula 3, 32 menit 20 detik, yang artinya bahwa semua formula memenuhi syarat uji waktu hancur kapsul. Dan hasil uji evaluasi diketahui bahwa sediaan kapsul dari ketiga formulasi semuanya memenuhi syarat di setiap pengujian. Dan juga secara organoleptis, kapsul itu bersifat bersih, kering, dan tidak ada partikel yang menempel pada cangkang kapsulnya. Di sini ada tabel pada uji evaluasi sediaan kapsul ekstrak daun cincau hijau. Lalu ada kesimpulan dalam penelitian ini bahwa formula 3 merupakan formula yang paling optimal dilihat dari hasil keseluruhan uji evaluasi, yang dimana pada hasil uji moisture kontak granul ekstrak daun cincau hijau pada formula 3 pada proses pengeringan ini didapatkan penurunan kadar air yang cukup tinggi dan menghasilkan serbuk kering, halus, mudah homogen, dan stabil. Pada formula 3 itu memiliki kadar air yang paling rendah karena penambahan vivapur yang cukup banyak sehingga air yang dapat diserap oleh vivapur pun banyak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.